Lautan itu sangat-sangat dalam daripada yang kita bayangkan. Jika kita mengikis habis semua daratan dari semua gunung di semua benua dan semua pulau di bumi, untuk mengisi titik terdalam lautan dengan daratan tadi, maka bumi akan ditutupi lautan sedalam 2 mil atau 3.218,69 meter. 3/4 dari bumi kita ditutupi air, dan lebih dalam dari 2 mil atau 3.218,69 meter. Mari kita mulai dengan skala titik kecil ini adalah seukuran manusia rata-rata. Titik yang agak besar ini adalah seukuran gajah. Dan ini adalah ukuran kapal terbesar yang pernah dibuat, yaitu kapal Knock Nevis, Swiss Giant Fish. Dari hal tersebut mari kita menyelam ke bawah. Titik pertama adalah kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut. Yang mana ini adalah kedalaman maksimal untuk scuba diving. Sedikit lebih jauh ke bawah pada kedalaman 93 meter adalah di mana bangkai kapal RMS Lusitania ditemukan. Yang cukup menarik, kapal Lusitania sendiri panjangnya adalah 240 meter. Yang artinya kapal itu tenggelam di air yang lebih dangkal daripada panjang kapal itu sendiri. Jadi apabila kapal itu berdiri, kapalnya akan terlihat dari permukaan laut. Sedikit lebih dalam dari titik tersebut, yaitu pada kedalaman 100 meter. Menyelam akan menjadi mematikan apabila Anda tidak berhati-hati karena tekanan air laut. Hal itu tidak menyurutkan niat Herbert Nitz untuk melakukan rekor dunia menyelam pada kedalaman 214 meter. Dia menyelam ke titik ini hanya dengan sekali nafas. Tapi sedikit lebih dalam. Di kedalaman 332 meter kita memiliki rekor dunia scuba diving yang dicapai oleh Ahmed Gaber. Apabila dia menyelam sedalam 111 meter lagi, maka ia mencapai ketinggian Empire State Building. Tinggi Empire State 381 meter, puncaknya 443 meter. Apabila Empire State Building berada di kedalaman air dan sedikit lebih dalam lagi pada kedalaman 500 meter di bawah permukaan laut, kita tiba di titik terdalam penyelaman Paus Biru. Makhluk hidup terbesar di dunia dan juga batas dari kapal selam Seawolf kelas submarin bertenaga nuklir. Pada kedalaman 535 meter, ini adalah kedalaman maksimal yang dapat dicapai oleh Penguin Emperor. Saat kita membicarakan intensitas tekanan air, di kedalaman 535 di bawah permukaan laut, tekanan air yang diterima manusia atau penguin hampir sama dengan beruang kutub yang berdiri di atas koin. Di kedalaman 830 meter hampir sama dengan ketinggian Burj Khalifa di Dubai. Tinggi 828 meter, puncak 830 meter, bangunan tertinggi di dunia. Di kedalaman 1 km di bawah permukaan laut kita mulai memasuki area yang menakutkan. Cahaya dari permukaan laut tidak bisa menembus hingga titik ini. Jadi seluruh wilayah laut di bawah titik ini tertutup kegelapan abadi. Selain itu tekanan air yang Anda rasakan di titik ini hampir sama dengan apabila Anda berdiri di permukaan planet Venus, artinya Anda akan mati dengan sangat cepat. Anda juga akan menemukan cumi-cumi raksasa apabila Anda belum mati akibat tekanan air. Pada kedalaman 1,28 km di bawah permukaan laut, ini adalah kedalaman maksimal dari penyu belimbing. Dan pada kedalaman 1828 meter kita akan tiba pada kedalaman yang dalamnya hampir setara dengan titik terendah Grand Canyon, 6.000 kaki setara 1828,8 meter. Pada kedalaman 2 km kita akan menemukan lebih banyak makhluk laut menyeramkan. Seperti Black Dragonfish di mana ini adalah salah satu hewan karnivora perairan dalam. Saat kita di bawah titik tanpa cahaya di bawah air, satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan untuk melihat makhluk ini adalah dengan lampu senter. Itu pun kalau Anda selamat menempuh kedalaman dengan tekanan yang sangat besar ini. Di kedalaman 2,25 km adalah titik terdalam yang dapat dicapai oleh paus sperma dan makhluk yang paling menakutkan yaitu cumi-cumi kolosal. Paus sperma sering ada luka di badannya akibat bertarung dengan cumi-cumi kolosal yang biasanya
terjadi pada kedalaman ini. Cumi-cumi tersebut panjangnya dapat mencapai 14 meter, dan beratnya dapat mencapai 750 kg. Matanya seukuran piring dan di tentakelnya terdapat pisau tajam, jadi hati-hati di kedalaman sana. Pada kedalaman 3,8 km kita dapat menemukan bangkai kapal RMS Titanic. Dan pada kedalaman 4 km kita mulai memasuki zona abisal. Tekanan air di sini adalah 11.000 psi dan di sini juga terdapat berbagai makhluk aneh yang mirip. Seperti alien tinggal di kedalaman ini. Seperti fangtooth, anglerfish, loviiformes, juga ikan viper, Chauliodus. Pada kedalaman 4.267 meter di bawah permukaan air laut. Ini adalah rata-rata titik terdalam lautan. Tapi ada beberapa bagian lautan yang jauh lebih dalam daripada ini. Pada kedalaman 4.791 meter, terdapat bangkai kapal perang Bismarck yang tenggelam pada Perang Dunia Kedua. Dan pada kedalaman 6 km, adalah awal dari zona Hadal. Penamaan zona Hadal ini diambil dari kata Hades, neraka. Dalam mitologi Yunani kuno, tekanan air di bawah sini dapat mencapai 11.000 kali daripada yang Anda alami di permukaan laut. Yang tekanannya hampir sama seperti gajah yang sedang berdiri di atas perangko. Atau seseorang yang membawa beban sebanyak 50 pesawat Boeing 747. Berat pesawat Boeing 747 sekitar 439.984,599 kg. Bayangkan berat tersebut dikalikan 50 maka hasilnya 21.799.229,95 kg. Ini sangat mengerikan. Di kedalaman ini Anda akan hancur dalam waktu singkat tanpa perlindungan apapun. Tapi masih ada kehidupan di bawah sini. Masih terdapat berbagai makhluk hidup dengan bentuk yang aneh. Pada kedalaman 6,5 km. Kita mencapai kedalaman maksimal yang dapat dicapai oleh kapal selam DSV Alvin yang membantu menemukan kapal RMS Titanic. Pada kedalaman 8.848 meter di bawah permukaan laut kita tiba pada ketinggian Gunung Everest apabila diletakkan terbalik di bawah permukaan laut. Dan pada kedalaman 10.898 meter kita tiba pada kedalaman yang dicapai James Cameron pada tahun 2012. Pada misi Deep Sea Challenger. Sedikit lebih dalam pada kedalaman 10.972 meter adalah ketinggian rata-rata dari pesawat komersial FL-360 yaitu 35.997,375 kaki. Jadi, saat Anda melihat jendela pesawat terbang dan melihat ke bawah, dapat dibayangkan bahwa dalamnya kedalaman laut tadi. Terakhir pada kedalaman 10.994 meter, kita mencapai dasar laut yang disebut Challenger Deep. Tepat di peta ini sekitar 300 km dari Pulau Guam. Namun, dipercaya masih ada bagian laut yang lebih dalam lagi, namun belum ditemukan. Pada tahun 1997 ditemukan Sirena Deep, dengan kedalaman 10.732 meter, yang membuatnya menjadi titik terdalam kedua yang diketahui di lautan. Diperkirakan hanya 5% dari dasar samudra yang telah dipetakan secara akurat. Dan 95% sisanya masih menjadi misteri. Hanya menjadi masalah waktu hingga bagian terdalam dari lautan akan ditemukan.